Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, atas izin Allah kita dipertemukan dalam ruang virtual dalam rangka workshop latex ya, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Sains, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Bandung. Yang saya hormati Ketua Himpunan, beserta jajaran, kemudian panitia dan juga peserta workshop yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga Himatika yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang latex ini ya. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang mendengar tentang latex ya, tapi mungkin juga ada yang belum pernah gitu ya. Atau mungkin hanya mendengar saja tapi belum pernah mencobanya gitu ya. Nah, pada sesi di workshop ini kita nanti akan mencoba ya seperti judulnya Introduction to LaTeX ya. Jadi pengantar bagaimana menulis dokumen dalam LaTeX. Dan ya setelah selesai workshop ini diharapkan nanti ya minimalnya kalian bisa membuat sebuah dokumen yang apa? Ya yang masih dasar-dasar lah ya gitu. Dan materinya sebenarnya kalau yang ingin lebih advance juga ada ya, tapi untuk pertemuan kali ini ya cukup terbatas. Kita akan belajar dasar-dasarnya ya. Karena saya asumsikan yang ikut workshop ini bagi pemula gitu ya, bukan yang sudah pernah belajar gitu ya. Nah, nanti kita akan ada prakteknya sehingga yang dibutuhkan adalah laptop ya, kemudian akses internet ya. Jadi laptopnya terkoneksi ke internet karena kita akan prakteknya menggunakan overlay secara online gitu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan dari sekarang bagi yang belum siap ya. Baik, saya akan share screen. Mohon admin untuk membolehkan saya supaya bisa share screen. Oke, sebelumnya, oke sudah bisa ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, ini yang hadir dari 65 peserta, apakah ada yang dari luar matematika, UIN? Bisa raise hand? Apakah ada yang di luar matematika, UIN? Oke, nggak ada yang raise hand ya. Tapi kemarin informasi dari panitia, ada juga yang dari luar UIN ya. Baik. Ya, saya akan share screen. Oke, apakah screen-nya bisa terlihat? Baik. Nah, mungkin selama ini kita kalau menulis dokumen, kalian kalau menulis dokumen di Word ya, menggunakan Microsoft Word. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh panitia, bahwa latex ini adalah sebuah alternatif yang bisa dipakai untuk menulis dokumen ya. Nah, saya juga sama dulu mengenalnya Microsoft Word dulu ya pada saat belajar menulis dokumen, karena ini yang paling populer saya yakin di antara masyarakat Indonesia, dan saya mulai mengenal latex itu waktu S2 ya, waktu S1 belum mengenal latex ya. Waktu S2 kemudian diperdalam lagi waktu S3 ya, semakin sering lagi gitu ya. Dan saya bisa merasakan bagaimana kelebihan dari latex dibandingkan dengan Word. Nah, gambar ini saya dapat dari internet ya. Bagaimana sebuah grafik ya, di mana sumbu horizontalnya ini menunjukkan kompleksitas dan ukuran dari dokumen. Kemudian yang sumbu vertikalnya menunjukkan effort ya atau usaha dan waktu yang dibutuhkan ya
untuk menulis dokumen. Jadi intinya kalau kita lihat grafik dari latex itu kecenderungannya landai ya, semakin ke kanan itu semakin landai, tapi kalau Microsoft Word semakin ke kanan itu semakin curam ya, semakin curam. Artinya apa? Artinya semakin kompleks masalahnya, maka Microsoft Word ini bisa effort dan waktu yang dibutuhkan itu semakin besar ya. Nah, sebaliknya kalau LaTeX semakin ke kanan itu posisinya ada di bawah Microsoft Word ya. Itu artinya semakin kompleks, semakin besar dokumen yang mau kita tulis itu usaha dan waktu yang dibutuhkan semakin lebih kecil dibandingkan dengan Microsoft Word. Tapi ini kan bersilangan ya, berpotongan di satu titik ya. Artinya apa? Artinya kalau dokumennya cukup kecil, sebenarnya Microsoft Word ini lebih unggul, ya, lebih cepat dibandingkan karena grafiknya lebih rendah ya, di bawah dari grafiknya LaTeX ya, di sebelah kiri itu. Tapi setelah titik potong ke kanan, kita lihat Microsoft Word posisinya ada di atas grafik dari LaTeX, itu menunjukkan usaha dan waktu yang dibutuhkan itu semakin besar. Nah, ada juga yang mencoba membuat perbandingan dengan gambar ini, ya. Jadi sama, sumbu X-nya ini kompleksitas dokumen dan sumbu vertikalnya ini adalah effort ya, usaha yang harus dikeluarkan. Nah, kita lihat di sini sama saja intinya. Jadi semakin ke kanan semakin kompleks masalahnya. Jika lo menulis surat misalnya ya letters atau essay, mungkin Microsoft Word lebih prefer ya, karena itu relatif ya simple lah ya, mungkin halamannya juga sedikit gitu ya, jadi nggak usah pakai LaTeX juga bisa gitu maksudnya. Jadi masih bisa kita handle lah ya dalam waktu cepat ya. Nah, tapi semakin ke kanan ketika kita bikin papers, bikin tesis, bikin buku, itu kita bisa lihat LaTeX itu cenderung stagnan aja ya. Jadi semakin ke kanan, mau nulis dokumen apapun semakin garis lurus ya. Artinya effortnya sama saja gitu ya. Jadi mau yang sedang, mau yang kompleks itu sama saja ya. Dan apalagi di sini nih, kalau menulis Word ya, lihat antara Natural Sciences dengan Social Sciences itu ada perbedaannya. Ternyata kalau yang Natural Sciences atau ilmu alam ya, matematika juga termasuk atau MIPA lah kita sebut. Kemudian dibandingkan dengan ilmu sosial. Jadi yang MIPA ini lebih atas ya daripada Word yang untuk Social Science. Itu artinya apa? Artinya karena di MIPA itu kan kita banyak bergelut dengan gambar, dengan tabel, dengan persamaan gitu ya. Jadi semakin ke kanan kan dokumennya semakin kompleks ya. Itu artinya kalau pakai Word itu effortnya akan cukup besar ya, lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang orang sosial gitu ya. Nah, sehingga bagi kalian yang masuk matematik ataupun yang ada di luar matematik yang masih di bidang MIPA, itu saya kira tepat untuk belajar software LaTeX ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di ilmu sosial juga, walaupun nggak ada persamaan, nggak ada atau sedikit tabel dan gambar, itu juga lebih bisa dipakai juga gitu dengan menggunakan LaTeX karena tampilannya itu memang berbeda ya, atau the beauty-nya ya beda. Oke, nah ini saya ambil dari situs web yang saya tulis di bawah ya. Nah, ini ada yang mencoba membandingkan bagaimana Microsoft Word dengan LaTeX secara terperinci ya. Nah, ini ada beberapa bidang yang ada di sebelah kiri ya. Speed small documents ya. Jadi kalau dokumennya yang kecil, maka kecepatan ya kita bandingkan kecepatannya. Tentu Microsoft Word lebih unggul daripada LaTeX. Kita lihat di situ bintangnya 3, kalau yang LaTeX bintangnya 2 ya kan. Jadi kalau dokumennya kecil, pakai Word bisa lebih cepat ya, karena untuk LaTeX itu biasanya ada effort dulu di awal gitu ya. Tapi kesananya
kesananya bisa lebih cepat ya dengan LaTeX. Jadi hanya effort di awal saja. Karena kalau pakai Microsoft Word itu prinsipnya ini nih. What you see WYSIWYG ya. What you see is what you get gitu ya. Jadi apa yang kita tulis di Word itu kan yang dokumen yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau LaTeX itu bukan uh, what you see it what you get, tapi what you see it what you mean. Ada juga yang menyebut itu. Jadi apa yang kamu lihat itu adalah apa yang kamu maksud gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, tapi kalau kita lihat di kategori yang kedua untuk big documents ya, dokumen yang besar dengan graphics, dengan gambar-gambar gitu, maka kecepatannya itu lebih unggul LaTeX ya dibandingkan dengan Word gitu ya. Apalagi nanti ada karena kalau banyak gambar itu kan ada caption ya, kemudian captionnya nyambung dari satu ke dua dan seterusnya. Ya di Word juga bisa sebenarnya membuat automatic caption, tapi ketika diedit, misalnya ada gambar satu, gambar dua, kemudian, aduh kita lupa nih, kita mau nyisipin satu gambar di antara gambar satu dan dua, nah itu bisa merubah nomor gambarnya, gitu kan. Nah itu harus diulang lagi apa di Word-nya itu untuk penomorannya. Nah sehingga itu butuh effortnya di situ lah. Tapi kalau yang LaTeX itu bisa otomatis. Oke, kemudian ease of use. Oke, Word ini kan yang paling populer ya. Tentu kalau dari sisi penggunaan ini lebih simpel ya, karena yang LaTeX ini bisa kita sebut uh, semi programming gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu programming juga ya, simple juga sebenarnya. Tapi prinsipnya gitu ada paketnya nanti kita lihat ya. Jadi kalau penggunaan di awalnya saja yang butuh effort, tapi kesananya simple ya. Kemudian layout quality lebih unggul LaTeX ya dari sisi tampilannya. Kemudian scientific features-nya, ya unsur scientificnya lebih unggul LaTeX juga. Maksudnya apa? Misalnya kita ingin pakai referensi gitu ya. Nah kita kan butuh software lain ya, misalnya Mendeley. Bisa aja sih sebenarnya di Word juga ada referensinya, ada bibliografinya, tapi ya tentu penggunaannya cukup rumit ya, harus masukin satu-satu data dari referensi yang mau kita tulis gitu ya, nggak otomatis. Kalau mau otomatis bisa pakai EndNote, bisa pakai Mendeley gitu ya. Kita butuh software lain lah intinya. Tapi kalau di LaTeX itu itu tinggal manggil paket, nah itu udah ada BibTeX namanya. Kalau di LaTeX ya. Oke, jadi intinya lebih simpel. Apalagi kalau kita bicara equation ya, yang misalnya unsur saintifiknya ya, persamaan, nah itu di LaTeX lebih unggul ya. Kemudian perbandingan berikutnya dari sisi price, dari sisi harga, tentu jelas ya bahwa Microsoft Word ini kan berbayar ya. Saya juga dulu selama kuliah belum pernah kayaknya punya yang ori ya. Kecuali waktu S2 ya. Waktu itu di ITB ada free softwarenya ya, Microsoft Office. Tapi kalau waktu S1 nggak ada ya, nggak ada yang ori-ori gitu ya. Nah, tapi kalau LaTeX itu free of charge, jadi dia gratis ya. Dia gratis sehingga ya kita nggak usah mikirin bayar-bayaran gitu ya. Karena ini adalah program yang gratisan. Udah mah gratis, banyak kelebihan gitu ya. Nah, kalau compatibility ini bisa disebut ya sama lah levelnya. Maksudnya adalah kadang di Word itu kan uh, kalau kita nulis di Word 2003 misalnya, itu kadang kalau dibuka di Word atau sebaliknya ya, misalnya kita bikin di Word yang lebih tinggi levelnya, kemudian dibuka di Word yang lebih rendah versinya, itu mungkin ada masalah dalam hal kompatibilitas ya, kompatibel. Nah, tapi kalau LaTeX sebenarnya nggak ada istilah current version atau apa versi terbaru atau versi lama karena itu sama aja intinya. Oke ya, jadi di sini kalau kalian lihat perbandingannya di bawah ya. Jadi kalau Word itu 13 skornya dari 21, kalau LaTeX itu 18 dari 21. Jadi bisa kita sebut lebih unggul LaTeX ya. Oke, nah kenapa kita
menggunakan overlap ya, pertanyaan berikutnya. Jadi latex ini sebenarnya bisa beberapa cara ya kalau kita mau menulis dokumen di latex. Mungkin bisa kita kategorikan offline atau online ya. Kalau yang offline itu kita perlu menginstal minimal ada 2 software ya. Ada compilernya kayak Miktex namanya. Kemudian ada text editornya ya. Nah, itu bisa text maker misalnya nama softwarenya dan seterusnya ya. Ada banyak sebenarnya. Nah, jadi kita harus menginstal 2 software itu ya, compiler dan juga editornya. Nah, kalau overlap ini adalah versi online ya. Jadi salah satu situs online yang bisa kita membuat dokumen secara online ya. Nah, apa kelebihan dari overlap ya? Nah, kalau kita lihat di webnya, paling tidak ada 4 kelebihan dari overlap ini. Yang pertama itu adalah collaboration ya. Kolaborasi. Jadi work together on a single version ya. Jadi bekerja bersama dalam satu dokumen yang sama gitu. Nah, karena gini, kalau kita menulis paper ya atau menulis dokumen itu kan seringkali kita melibatkan orang lain juga ya. Misalnya kita nulisnya nggak sendiri, tapi secara kelompok gitu kan. Atau kalau skripsi misalnya juga dilihat oleh bukan skripsi, misalnya paper ya, menulis artikel itu kan biasanya nggak sendiri ya kan, tapi orang lain juga ikut terlibat memberikan kontribusi terhadap tulisan yang dibuat ya kan. Nah, di overlap ini menawarkan collaboration. Jadi karena tersedia online ya, nanti kita bisa share ke orang lain ya si dokumen atau si file latex yang kita buat sehingga orang lain juga akan mengedit di sumber yang sama gitu, di situ. Nah, coba bayangkan kalau misalnya bikin latexnya itu offline ya. Offline itu berarti kita install dulu softwarenya tadi ya kan. Maka ketika ada orang yang mau mengedit filenya, maka kita harus kirim dulu ya kan, kirim dulu si si latexnya. Oke, kalau satu file, tapi gimana kalau ada banyak filenya di dalamnya gitu ya. Ada gambar-gambar dan seterusnya, itu tentu butuh effort ya untuk mengirimkan semua bahan materi yang akan dilihat oleh teman kita gitu. Nah, tapi kalau di overlap nggak usah kirim-kiriman. Tinggal di-share aja ke teman yang kita tuju, maka dia bisa melihatnya. Dan di sini view collaborator edits in real time. Jadi kita bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman kita, kolaborator kita secara real time gitu ya. Misalnya gini, ini si Joe lagi ngetik di latexnya sampai sini nih. Nah, kita bisa melihatnya gitu ya. Kita bisa melihat apa yang sedang Joe lakukan di paragraf tertentu misalnya atau di kalimat ini dia sedang ngetik apa kita bisa lihat gitu. Nah, ini juga sangat kepake ya waktu saya kemarin riset S3 kemudian bikin paper ataupun disertasi atau tesis itu kan pembimbing saya juga ikut berkontribusi ya dalam tulisan gitu ya. Misalnya mengedit ya hal-hal yang tentu yang dominannya saya gitu ya. Tapi ada juga yang di-improve lah sama pembimbing gitu. Jadi nah disitulah peran dari kolaborator ya. Jadi dia bisa melihat hal yang sama. Nah kemudian faktor yang kedua adalah ease of use ya. Jadi mudah digunakan gitu ya. Mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena no complicated latex installation. Karena kita nggak usah install software latexnya itu. Yang kita butuhkan hanya akses internet gitu ya. Hanya satu itu. Kemudian all the packages and templates you need ya. Jadi packages dan template itu sudah ada di overlap, kita tinggal pakai gitu ya. Kita tinggal pakai. Nah, itu kelebihannya. Kalau offline ya pertama kita harus install, kemudian kalau ada template, kalau ada paket ya kita harus cari dulu gitu. Nah, itu kelebihannya.
Kemudian kelebihan yang ketiga ini adalah dokumen history ya. Dokumen history itu kita bisa melihat see what has been added and removed. Kita bisa melihat apa yang sudah ditambahkan dan apa yang sudah dihapus dari dokumen. Nah, ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, dengan teman gitu ya. Nah, apa yang sudah teman hapus dari dokumen itu dan apa yang sudah teman tambahkan di dokumen itu kita bisa melihatnya. Nah, hanya saja dokumen history ini bisa ada, fasilitas ini ada hanya untuk akun yang berbayar ya. Jadi harus beli dulu, harus berlisensi. Nah, ini pengalaman saya dulu waktu pembimbing minta mengaktifkan track changes istilahnya. Jadi supaya kita bisa men-track apa yang diubah, apa yang berubah dari dokumen yang sedang kita buat. Ternyata setelah saya cek punya saya nggak bisa karena bukan yang berlisensi, jadi yang gratisan. Bikin akun di Overleaf itu kan gratis ya. Nah, tapi ini kelebihannya. Jadi kalau nanti kalian bikin akun yang berlisensi, kalian bisa lihat apa yang sudah ditambahkan, apa yang sudah dikurang. Nah, sehingga waktu itu yang saya lakukan adalah, jadi setelah saya buat dokumen versi saya, kemudian saya download dulu PDF-nya. Nanti setelah pembimbing saya memberikan kontribusi terhadap tulisan, baru saya bandingkan gitu ya dokumen yang sudah saya buat versi saya dengan yang sudah jadi manual gitu. Pada akhirnya saya pengen tahu apa yang sudah ditambahin oleh pembimbing saya. Gitu. Akhirnya manual proses membandingkannya. Tapi kalau yang berlisensi itu bisa ada fasilitasnya di situ. Kemudian restore to any older version. Kita juga bisa merestore ke versi yang sebelumnya. Jadi sudah mengalami beberapa edit misalnya, beberapa perubahan, terus kita ingin kembali ke versi sebelumnya, itu bisa ya. Nah, yang terakhir itu adalah work from anywhere. Kita bisa bekerja di mana saja. Ini kelebihan dari Overleaf ya. Access your work from anywhere in the world ya. Jadi kita bisa mengakses dokumen atau pekerjaan yang sedang kita buat itu di mana saja ya, di seluruh dunia. Selama dengan catatan ada akses internet gitu. Nah, coba bayangkan kalau kita bikin dokumennya secara offline, misalnya, kita harus selalu membawa laptop ataupun flash disk gitu ya, dan seterusnya, iya kan? Tapi kalau di Overleaf, kita nggak usah mikirin itu. Jadi dulu juga waktu S3, kadang saya ke kampus itu, misalnya saya bikin dokumen di rumah gitu ya, kemudian saya ke kampus, kadang nggak bawa laptop, karena di kampus kan ada komputer ya. Ya udah, saya buka komputer, kemudian buka Overleaf, kemudian di situ sudah ada dokumen yang ingin saya terusin. Nah, sehingga kita bisa bekerja di mana saja selama itu ada akses internet. Nah, kemudian work offline and sync your file via Dropbox and GitHub. Nah, kita juga bisa bekerja secara offline dan mensinkronisasi filenya menggunakan Dropbox dan GitHub. Nah, ini sebenarnya bisa juga ya bekerja offline, tapi untuk yang ini saya belum pernah coba nih, yang Dropbox dan GitHub. Nah, jadi itulah kenapa beberapa alasan kenapa kita menggunakan Overleaf ya, termasuk pada workshop kali ini ya, kita akan belajar menggunakan Overleaf. Nah, kemarin saya sudah sarankan ke panitia untuk menyarankan kepada peserta untuk membuat akun dulu ya di Overleaf. Kalian bisa register di link ini, overleaf.com/register. Nah, kalau saya buka Overleaf kan seperti ini ya. Nah, kalau registrasi itu ada di bawah nih, don't have an account, register. Atau mungkin kalian login pakai Google juga bisa ya. Ini login langsung pakai email, sepertinya bisa juga ya. Ataupun pakai akun yang lain yang ada di sini ya. Pakai Twitter juga bisa ya. Nah, apakah kalian sudah punya akun Overleaf? Kalau yang sudah punya, silahkan coba login. Ya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau kalian belum pernah bikin dokumen di Overleaf, maka
pasti masih kosong, ya kan? Tapi kalau saya kan sudah pernah, jadi di sini saya bisa melihat file-file apa saja yang sudah pernah saya buat ya di Overleaf ini. Oke, kemudian ada tutorialnya juga ya. Nah, ini ada, kalau dibuka di sini nanti slide-nya akan dikirim oleh panitia ke semuanya. Nah, tutorialnya juga di sini cukup lengkap ya. Nah, ada learn LaTeX in 30 minutes, kemudian ini ada guide membuat dokumen, mengupload project, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Ada dasar-dasar LaTeX ya. Kemudian ada tentang matematiknya di sini, ada expression, subscript, superscript, dan seterusnya. Termasuk ada contoh-contoh di dalamnya. Kemudian ada figures and tables, ada reference and citation, ada bahasanya juga di sini kalau mau pakai Arabic, Chinese, dan seterusnya. Kemudian ada dokumen structure, ada formatting ya. Ini ada tutorialnya ya, lengkap. Presentasi, membuat presentasi di Overleaf, comments, dan seterusnya. Tentu ini pasti butuh waktu yang cukup lama untuk mempelajari ini karena saya juga sama ya, belum menguasai secara 100% tentang LaTeX dan juga Overleaf ini. Tapi ya paling tidak saya bisa share pengalaman saja ya dengan apa dalam menggunakan LaTeX ya. Jadi silahkan kalian bikin akun dulu sampai login. Nanti kita akan coba praktekannya. Nah, apa itu LaTeX ya? Di sini LaTeX mungkin kalau kita nyebutnya ya LaTeX saja sesuai dengan tulisannya ya. Tapi sebenarnya itu diucapkannya kayak gini, LaTeX, LaTeX atau LaTeX gitu ya. And never LaTeX. Jadi nggak text, tapi LaTeX, LaTeX gitu ya. Nah, itu adalah sebuah format atau kumpulan dari perintah makro untuk teks ya. The standard for most professional mathematics and scientific writing. Jadi ini banyak digunakan untuk menulis dokumen scientific dan juga matematik yang profesional ya, yang paling profesional di sini. Teks ini. Nah, teks ini adalah powerful typesetting engine ya, jadi mesin untuk pengetikan yang powerful ya, yang dibuat oleh Donald Knuth dari Stanford University, dan versi pertamanya dulu dibuat tahun 1978, jadi sudah cukup lama ya. Nah, kemudian Leslie Lamport was responsible for creating LaTeX ya. Nah, LaTeX ini dilanjutkan oleh ini Leslie Lamport. Jadi kalau teksnya sendiri itu oleh Donald Knuth, tapi dilanjutkan oleh Leslie Lamport ya. Nah, ini yang sekarang kita gunakan dan banyak digunakan juga ya. A popular set of user command for text. Oke. Nah, gimana cara membuat dokumen dalam LaTeX? Oke, di sini ada new project ya. Coba kalian sudah dibuka semuanya? Oke, nanti dalam prakteknya saya minta kalian ya saya akan coba atur temponya supaya tidak terlalu cepat. Tapi saya juga mengharapkan keaktifan dari uh, peserta agar sekiranya ketinggalan itu bisa disampaikan ya, supaya saya tahu kalau ada yang ketinggalan gitu ya, biar bisa menunggu ya. Oke. Nah, jadi untuk membuat project ini kalian buka new project. Kemudian kita pilih yang paling dasar aja dulu ya. Walaupun di dalamnya ada banyak ya, ada yang example upload. Nah, ini ada template nih. Kita menulis jurnal, kita bisa lihat template-nya di situ, buku, format letter, homework assignment, poster, presentation, project, CV, tesis, dan seterusnya. Tapi kita akan belajar dari yang paling dasar, dari yang blank, kemudian
kasih nama ya. Misalnya terserah namanya. Misalnya saya kasih nama workshop LaTeX. Oke. Maka nanti akan keluar tampilannya seperti ini ya. Apakah kalian juga sama tampilannya? Baik. Ya. Jadi di sini kalau kita pilih yang blank itu sudah apa itu? Defaultnya seperti ini ya. Nah, di sini ada baris pertama ada dokumen kelas. Jadi ini tipe dokumen yang mau kita buat adalah artikel. Kemudian baris kedua ini use package ini adalah paket. Oke, nanti kita coba bahas. Kemudian ada title, ini judulnya nih, Workshop LaTeX. Jadi kalau kalian mau ubah judulnya, kalian bisa ubah-ubah ini. Gitu. Nah, termasuk namanya, mungkin nama sendiri ya, otomatis nama kalian sendiri di sini. Nah, kemudian ini adalah date-nya Mei 2022 ya. Kemudian begin dokumen. Nah, yang disebut dengan badan dokumen itu adalah ini. Dari begin dokumen sampai end dokumen. Ini adalah yang akan apa istilahnya yang akan muncul ya di dokumen kita gitu. Nah, make title ini artinya kita memunculkan judulnya. Jadi kalau ini kita hapus, kalau kalian hapus ini baris ini, bisa kalian Ctrl X ya. Nanti kan bisa di-undo ya. Nah, untuk mengcompile-nya, itu kalian bisa ini, klik recompile. Oke, lihat judulnya kan hilang ya. Judulnya hilang, jadi cuma ada introduction aja, nomor 1 introduction. Karena yang perintah make title ini tujuannya untuk menampilkan judul, termasuk author, termasuk tanggal yang sudah kita definisikan di bagian atas. Nah, sebelum bikin dokumen, ini disebut dengan ya semacam pembukaan lah ya. Jadi di sini tipe dokumennya didefinisikan apa, kemudian paketnya apa, kemudian judulnya, penulisnya siapa, dan juga tanggalnya, ya. Oke. Nah, sama ya. Kemudian, oke. Nah, itu coba kalian buka file text1.txt ya. Jadi saya sudah share link Google Drive ya. Nah, kalau dibuka seperti ini, jadi coba buka text1.txt, kalian copy. Ini saya share biar kalian nggak usah ketik ulang. Nah, kemudian kalian copy ke overlay. Ini hapus saja ini semuanya. Hapus aja semuanya. Kemudian di-compile. Nah, cara mengcompile ada dua ya. Bisa ini dipencet, diklik recompile atau Ctrl S. Kalau pakai keyboard, Ctrl S. Jadi kayak save gitu ya. Ctrl S, maka itu akan merun sendiri ya. Lihat, ini hasil dari dokumen yang nah, sekali seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita tulis di antara begin dokumen dan end dokumen itulah yang akan muncul di ini file PDF-nya ya. Nanti kita bisa download. Cara mendownloadnya ini. Ini ada download PDF. Coba kalian download. Nah, kemudian dibuka. Nah, ini jadi output dari LaTeX ini adalah PDF. Nah, ini adalah file PDF-nya. Ya, first document, this is a simple example with no extra parameters and package include ya. Oke, itu output dari LaTeX ya. Jadi berupa. Nah, ini perbedaan dari
Word dan juga LaTeX ya. Jadi kalau di Word kan apa yang kita tulis itu yang akan muncul ya. Tapi kalau ini yang kita tulis kan lebih banyak nih kan. Ini nggak ada kan di sini. Yang ada itu antara ini dan ini. Gitu. Nah ini jadi what you mean is what you see is what you mean ya. Jadi tampilannya bukan sama seperti apa yang kita tulis di sini ya. Oke. Kita lanjutkan slide-nya. Nah ini, the first line of code declares type of document. Nah sebenarnya ada beberapa tipe dokumen lain ya, ada report, ada buku, dan seterusnya. Tapi untuk sesi kali ini kita akan artikel aja ya, yang akan kita praktekkan. Oke. Nah ini adalah contoh lain bagaimana memunculkan judul dari dokumen yang kita tulis di LaTeX ya. Ini ada 2 halaman. Coba kalian buka text2.txt. Kemudian kalian copy paste. Bagi yang belum, ya kata panitia sudah di-share di grup peserta ya. Jadi kalian bisa lihat di Google Drive yang di-share. Nah ini tinggal di blok, kemudian copy paste saja semuanya ke sini. Kemudian sesuaikan saja di situ authornya. Nah kalau di run, oke, ini ada first document, kemudian nama, kemudian ada tanggal, dan di halaman kedua ini ada dokumennya ya. Oke, coba kita lihat kenapa bisa seperti itu. Oke, kita coba lihat nomor satunya dulu ya. Jadi di sini ada perbedaan parameter. Kalau tadi cuma artikel saja, sekarang di sini ada 12 PT, kemudian ada letter paper. Jadi 12 PT ini adalah font, ukuran dari font yang akan kita tulis ya. Itu 12 PT besarnya. Defaultnya itu 10 ya. Defaultnya 10. Kemudian letter paper ini ukuran dari kertasnya. Nah, defaultnya itu A4 ya. A4 paper. Jadi kalau ini nggak ditulis, didefinisikan di sini, maka otomatis itu adalah A4. Kemudian to side ini 2 kolom kalau nggak salah. Tapi di sini karena masih sedikit kayaknya jadi, atau belum kita pakai ini yang to side. Oke, coba kita lihat di sini ada judul. Nah, ini bisa diganti, kemudian nama, kemudian tanggal ya. Nah, seperti yang tadi dibilang, apa yang ditulis antara begin dan end dokumen inilah yang akan muncul di sini. Nah, bedanya adalah kalau tadi cuma make title aja ya. Jadi make title ini untuk memunculkan judul, tapi di sini ada begin title page, kemudian ada end title page ya. Ini menunjukkan bahwa judulnya ada di halaman terpisah ya. Jadi kita bikin halaman judul gitu ya. Jadi bikin title page itu kan. Nah, sebenarnya di LaTeX itu otomatis ya, misalnya gini, kita tulis begin. Nah, tanpa nulis full begin aja, itu sudah ada begin ya, BE sudah keluar begin ya. Kita tinggal enter. Oke, kemudian misalnya bikin title page. Nah, kita nulis T aja, itu sudah ada. Nah, kalian bisa geser pakai panah yang ada di keyboard ke bawah. Kemudian kita enter. Nah, sudah otomatis end title page-nya sudah keluar ya. Maka kita tinggal buat make title. Nah, kalau kita tulis make aja, itu udah ada. Kita tinggal enter.
Udah selesai. Ini adalah apa yang kita tulis tadi ya. Kalau tadi kan cuma copy paste ya. Jadi kalaupun kita buat sendiri, itu sudah terdefinisi di latexnya. Nah, kemudian karena judulnya kita tulis di halaman terpisah, maka dokumennya ada di halaman berikutnya yang ini. Oke, ini adalah halaman berikutnya ya. Baik, kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanya ya. Termasuk kalau ada ketinggalan, silahkan langsung bertanya juga ya. Oke, ini cara membuat halaman judul, kemudian isinya. Nanti kalau bikin section, tinggal tambahin aja di sini. Misalnya kita bikin section, nah kalau kita tulis garis miring kemudian sec, itu sudah keluar section, kita tinggal enter. Kemudian judulnya apa? Misalnya introduction gitu ya. Udah kita compile dengan cara Ctrl S atau recompile ini ya. Nah, ini muter berarti oke, ini sekarang sudah ada subjudulnya ya, nomor 1 gitu. Atau mau paragraf dulu baru kemudian section juga bisa. Misalnya ini kita balik. Ini kita tulis di bagian atas. Nah, jadi ini seperti ini. Maka, oke, jadi seperti ini ya. Jadi ada paragraf dulu, kemudian baru section, ya, introduction. Oke? Nah, ini silahkan kalian bisa cobain di laptopnya masing-masing. Perubahan-perubahan ini untuk bisa lebih memahami ya bagaimana cara kerja dari latex ini. Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada basic formatting ini. Abstract, paragraph, and new lines ya. Nah, ini ada di text3.txt ya. Coba kalian buka lagi. Google Drive-nya di text3.txt ya. Itu kan apa? TXT itu sebenarnya bukan file latex ya. Itu file di Notepad biasa. Makanya di sini sistemnya copy paste ya. Ini copy. Kemudian kalian silahkan copy ke sini. Semuanya diganti saja. Kemudian di run. Dieksekusi ya. Ctrl S ataupun dengan cara recompile. Oke, oh ya ini sama nggak? Oke, coba kita lihat di sini. Jadi kalau kita bikin abstrak, jadi dalam sebuah karya tulis ilmiah, biasanya kan ada abstrak. Abstrak itu intinya adalah ya ringkasan lah yang menggambarkan isi dari tulisan kita gitu ya. Nanti kalau bikin paper, kalau bikin skripsi juga sama ya, ada abstraknya. Nah, untuk membuat abstrak itu sudah ada begin abstrak, kemudian nanti diakhiri end abstrak. Nah, yang ada di sini itu adalah abstraknya yang ada di antaranya. Nah, abstrak juga sama ya. Kalau nanti kalian buat manual, begin, nah, nulis B aja udah keluar, kemudian abstrak. Oke, langsung ada abstrak di sini. Geserin panahnya ke bawah, kemudian enter. Oke, end abstraknya udah ada di situ. Jadi tinggal kalian tulis this is a simple paragraph dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita lihat di sini. Apakah ini menjorok atau tidak, itu tidak mempengaruhi tampilannya. Ya,
Jadi tampilannya akan sama ya, mau menjorok seperti ini ataupun tidak. Nah, setelah abstrak baru kita masuk ke dokumennya. Misalnya ini kita sebut paragraf yang pertama, kemudian ini adalah paragraf yang kedua. Nah, coba lihat cara membuat paragraf itu sisakan aja satu baris yang kosong, nggak ada apa-apanya. Maka itu artinya kita membuat paragraf. Ini ya paragraf baru yang ini nih. This line ini paragraf pertama. Ini paragraf yang kedua ya. Lihat ada indentation di situ ya, agak menjorok di awal di sini dan juga di sini. Itu ciri dari paragraf baru. Nah, kemudian di sini kan temanya tentang abstrak, kemudian paragraf. Nah, ini cara membuat paragraf juga ya di sini. Jadi dengan cara kosongin aja satu baris, berarti ini paragraf baru, ya kan? Nah, kemudian tentang apa ini? New lines ya, tentang garis baru. Oke, coba lihat di sini. Kenapa setelah break ini dia ke bawah ya, nggak sampai ujung ke sebelah kanan. Nah, itu karena di sini kita tambahin ini nih, garis miring 2 kali, itu artinya dia akan membuat ininya di baris yang baru ya. The lines-nya kita akan muncul di baris yang baru. Tapi ini bukan paragraf, namanya baris yang baru. Jadi bedakan antara baris dengan paragraf. Kalau baris yang baru, cirinya nggak ada indentation ya, nggak ada menjorok gini. Ini otomatis ya, jadi kita nggak usah atur. Nah, itulah kelebihan dari LaTeX ya. Kalau di Word kan kita harus atur ya, apa menjorok enggaknya itu. Nah, kemudian the lines-nya kita lihat, setelah the lines ada perintah untuk membuat baris yang baru, maka and continue dan seterusnya sampai akhir itu ada di baris yang lain yang baru lagi ya. Nah, itu cara membuat new lines, cara membuat baris yang baru di LaTeX ya. Oke. Ya, ini masih yang mudah-mudah, kita akan teruskan. Nah, ini ada section and chapters ya. Jadi chapters itu maksudnya ya judul, sebut saja judul babnya gitu. Kemudian ada sectionnya. Ini sectionnya nih, ada section 1, section 2. Nah, kalian bisa lihat di teks yang keempat ya. Nah, kalian bisa buka teks yang keempat. Atau kalian download dulu, mungkin lebih cepat ya. Download aja dulu nih, cara downloadnya ini ada panahnya di sini ya. Oke, saya sebenarnya udah ada, jadi saya akan langsung aja buka dari, oke, buka yang keempat ya. Buka file teks yang keempat. Nah, ini kemudian di compile. Nah, ini hasilnya. Kenapa tulisan di sini kok kayak sedikit tapi outputnya kok banyak tulisan? Nah, ini ada ini nih. Kita di baris ke-14 ada blind text ya. Jadi blind text itu sebenarnya kita pengen membuat tulisan yang banyak, tapi tanpa mengetiknya kita manggil ini langsung keluar ya. Cuman bahasanya bahasa apa ini ya? Lorem ipsum dolor dan seterusnya ya. Mungkin kalian cukup familiar ini. Biasanya di template-template kalau defaultnya suka ada apa bahasa-bahasa seperti ini ya. Lorem ipsum. Oke ya. Coba kita lihat di sini kalau mau ngasih judul bab ya atau chapter.
ya sama seperti title tadi, cuman berarti nggak usah dibuat di dokumen terpisah, halaman terpisah ya, tapi di halaman ini aja. Kemudian authornya. Nah, kemudian di sini kalau tadi kan bisa kita tulis tanggal, tapi kalau misalnya tanggal pembuatannya mau kita buat hari ini, kita bisa tulis gini ya, /today. Berarti tanggalnya tanggal hari ini, 21 Mei 2022 gitu, di dokumennya munculnya. Tapi kalau kita misalnya pengen buat dokumen untuk hari tertentu, maka ya udah tanggal aja di sini ininya dihapus, kemudian diganti dengan tanggal yang kita inginkan. Nah, kemudian ini adalah awal dokumennya ya. Ini begin dokumen, ini end dokumen. Kita lihat, kita bikin judulnya dulu ya. Ini judulnya bagian atas. Kemudian ada introduction section ya. Kemudian ini adalah paragraf yang pertama. Kemudian baru berikutnya setelah ada kosong space di sini, artinya kita membuat paragraf yang baru. Kemudian di paragraf baru kita memanggil blind text ini. Cuman si blind text ini hanya ada kalau kita mendefinisikan paket ini nih, paket nomor 2 ini. Jadi use package blind text. Jadi kalau ininya kita hapus, misalnya dihapus ya, kemudian kita compile, maka akan terjadi error ya. Lihat di sini ada X, di sini ada X. Ini apa katanya blind text ini? Blind text ini apa? Dan di sini juga nggak muncul ya kan? Karena si blind text itu terdefinisi kalau kita harus menuliskan paketnya dulu ini, paket blind text ini yang paket-paketnya itu kita tulis setelah dokumen kelas ya. Oke, kita kembali ke ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kalau misalnya kita ingin number section ya, kalau kita ingin sectionnya ini nggak usah dikasih nomor lah, misalnya pengen judulnya aja, kayak gini, introduction, second section, nggak ada 1-2-nya, maka lihat di sini perbedaan dengan yang tadi itu, di sini tinggal dikasih bintang nih, setelah slash section kasih bintang. Yang ini juga kasih bintang. Oke. Jadi kalian tambahin bintang di sini. Tambahin bintang. Kemudian di sini juga tambahin bintang. Maka kalau kita run, itu kalau kita compile, maka lihat nomor sectionnya akan hilang ya. Akan tidak ada. Tapi tetap ukuran font dan juga besarnya sesuai ya. Nah, ini ukuran fontnya seperti berbeda dengan isi paragraf. Ini adalah ukuran yang sudah defaultnya di LaTeX ya. Bisa kita ubah nggak ukurannya? Dan juga boldnya? Bisa ya. Tapi itu lebih advance lagi ya. Sementara kita yang dasar dulu ya. Pokoknya kita pakai aja apa adanya, ukuran font dan itu sesuai dengan yang ya, didefinisikan oleh LaTeX ya. Oke ya, itu cara membuat unnumbered section ya. Jadi bagian subjudul ya, subbagian gitu, subbab lah, yang tidak ada nomornya. Nah kemudian di sini ada spaces and new line ya, spasi dan garis yang baru. Baris yang baru. Coba lihat sini, LaTeX itu mengabaikan extra spaces and new lines. For example, these sentences will bla 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 look. Coba kita lihat tulisan ini kan spasinya nggak teratur ya. Ini cukup lebar, ini satu, ini lebar, dan seterusnya. Oke, coba kalian ketik ini deh. This, cuman spasinya kalian jauh-jauhin ya. Kemudian ini setelah look ganti baris, fine, nanti ini spasinya jauh-jauhin, terus titik, kemudian nanti dieksekusi ya. Oke, misalnya
Oke, ini blind text-nya saya hapus saja. Blind text-nya kalian hapus. Nah, kemudian yang ini isi dari introduction, ya. Kalian tuliskan ini, ya. Ya, kalian bisa ikuti di sini. These sentences. Oke, cuma spasinya kita jauh-jauhin ya. Gini. Saya sebarin ya. Will look like this, titik gitu ya. Nah, jadi spasinya itu nggak beraturan ya. Ada yang malah ada enter lagi di sini, ya kan? Padahal ini masih satu kalimat. Coba kita run, kita compile, lihat tampilannya tetap rapi, iya kan? Kenapa? Karena si latex ini mengabaikan si apa tadi bahasanya, mengabaikan ya spaces and new line. Jadi baris yang baru itu harus ada perintahnya, baru dia akan membuat di baris yang baru. Tapi kalau nggak ada perintahnya, maka dia akan dianggap sebagai satu kalimat. Termasuk spasi juga sama ya, mau spasinya 1, 2 dan seterusnya itu nggak ngaruh. Coba lihat di sini, ini spasinya banyak banget. Coba bandingkan kalau di Word ya. Kalau di Word, misalnya pengaturan spasi gini yang akan muncul kan apa adanya, ya kan? Seperti yang kita tulis gitu ya. Tapi kalau di LaTeX ini diabaikan, ini dianggap satu spasi aja karena sudah beda kata, ya kan? Nah, ini juga sama nih. Dari loop ke sini kan kita enter. Tapi dilihat di tampilannya itu nyambung. Kenapa? Karena enter itu bukan perintah untuk ganti baris kalau di LaTeX ya. Tapi perintah ganti baris itu tadi kalau pakai ini, ya kan? Garis miring 2 kali, coba compile, maka lihat like this-nya baru akan di baris yang baru, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi segala sesuatunya harus pakai perintah ya. Kapan ganti baris dan kapan yang tidak gitu. Kalau tidak ada berarti dianggap sebagai satu kalimat ya. Oke. Itu inti dari ini. Slide ini. Oke, kita terusin. The default for LaTeX is to have no indent after sectional headings ya. Jadi defaultnya LaTeX itu dia nggak ngasih indentation setelah heading sectional ya, seperti bab dan juga section ya. Coba kita lihat di sini. Oke, ini akan saya hapus lagi. Kemudian dieksekusi. Nah, kalau bikin paragraf 2 kan di sini ya. This is paragraph. This is a new paragraph. Misalnya gini kan, bikin paragraf baru. Coba lihat. Paragraf yang ini dia nggak menjorok ya. Tapi kalau paragraf yang ini dia menjorok ya kan. Oh, atau yang tadi aja ya, blind text tadi ya. /blind text. Nah. Oke, kita lihat di sini. Ini paragraf pertama dia nggak menjorok karena posisinya berada tepat di bawah si section ini ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin ini sah-sah saja ya. Bahwa paragraf yang pertama dari suatu section itu nggak di formatnya berbeda ya. Tapi kalau di kita kan ya supaya konsisten gitu ya. Itu dibuat menjorok ya kan. Nah, kalau kita ingin membuat supaya agar ini seperti paragraf ya, istilahnya indentation itu ya, jadi menjorok itu. Nah, maka kita perlu ini nih, menambahkan paket ini nih, use package indent first to your document preamble. Jadi di sini kita perlu menambahkan
use package. Nah, ini use package-nya udah ada, tinggal enter aja. Kemudian use package-nya apa tadi? Indent first ya. Indent. Oke, udah ada ya. Indent first tinggal di enter. Kemudian di compile lagi. Lihat perbedaannya. This sentence-nya sekarang sudah menjorok ya. Karena kita sudah membuatnya, karena kita sudah memanggil ini nih. Use package indent first ya. Oke. Nah, kemudian atau misalnya sebaliknya, saya pengen paragraf itu nggak menjorok gitu. Berarti ini dihapus ya, use package indent first-nya. Atau gini, kalau nggak dihapus dikasih komen aja ya. Komen dalam LaTeX itu pakai persen ya. Nah gini, kalau komen berarti dia nggak akan dieksekusi ya. Ini cirinya ya. Barisnya dipakai tanda persen. Nah kemudian misalnya gini, ini kan paragraf kedua nih, lorem ipsum ini. Saya pengennya ini enggak menjorok ya. Semuanya, setiap paragraf itu nggak menjorok. Nah, maka di sini perlu menambahkan namanya no indent ya. Nggak ada ya. No indent. Oke, ini kalau di compile. Oke, kita perlu membuat paragraf baru ya. Nah, kalau gini, dia akan dianggap sebagai satu paragraf, ya kan? Karena tadi cara membuat paragraf itu kita harus membuat satu baris yang kosong, ya kan? Lihat, ini lorem ipsumnya kan nyambung dengan bagian atas ya. Karena nggak ada perintah bikin paragraf di sini. Nah, kalau ingin bikin paragraf, ini kan di enter. Nah, lihat, lorem ipsumnya kan nggak menjorok sekarang ya. Karena ada perintah ini, no indent ini. Nah, gimana supaya pengen ada jarak nih antara paragraf ke satu ke dua kalau situasinya seperti ini? Maka kita bisa tambahin slash 2 kali di situ. Nah, lihat di sini ada, walaupun ada warning di sini, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini perintah untuk ganti baris, tapi di baris berikutnya ini perintah untuk bikin paragraf baru. Makanya di sini ada kosong ya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira untuk slide yang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, math versus text versus function ya. Nah, kalau kita menulis simbol-simbol matematik atau persamaan, maka variabelnya itu muncul secara garis miring ya, secara miring, bukan garis, secara miring ya, dalam posisi miring ya. Contohnya, lihat di sini fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur matematisnya ya. Nah, the exception to this rule is predefined function. Jadi kalau sin x itu nggak miring ya sinnya. Nah, sehingga it's important to always treat. Jadi kita harus membedakan mana teks, mana variables dan fungsi ya secara benar ya. Nah, lihat di sini perbedaannya. X yang miring itu kayak gini dan X yang nggak miring kayak gini ya. Kemudian ini ada min 1 dan min 1 juga beda ya. Ini min 1 yang tulisan biasa, teks, tapi kalau ini yang math ya. Kemudian ini sin X, ini sinnya bukan miring kalau yang math. Yang math itu sinnya gini. Karena ini fungsi ya, fungsi sinus. Nah, there are two ways. Oke, kita akan coba buat ekspresi ini ya. Matematis ya. Nah, ini ada dua jenis nih. Cara kita menulis dua cara untuk membuat ekspresi matematis ya. Ada inline, ada juga as a display. Nah, kalau inline itu maksudnya apa? Inline itu maksudnya perintahnya itu simbol matematikanya itu menyatu dengan tulisan. Nah, ekspresi matematiknya harus ditulis di antara tanda dolar ini.
dollar sign ya. Contoh, misalnya ini. 90, coba kita tulis bareng-bareng ya. Ini nggak ada contohnya kalau ini. Jadi kalian harus mengetiknya. Misalnya di sini aja ya. Di bagian introduction ini. Coba kalian tulis itu. Atau ikutin aja saya ya. Dolar. Nah, ketika kita nulis dolar, maka dolar satunya udah otomatis keluar ya. Ada 2 dolar. Nah, tinggal kita tulis di sini 90, kemudian gini. Kemudian kurung kurawal. CIRC ya. Nah, seperti ini. Kalau kita compile, nah, kelihatan ya. 90 derajat ya. Terus is the same as terus dolar lagi. Kemudian ini nih. Slash frac. Jadi ini untuk nulis ini nih, pi per 2 ya. Kalau pi per 2 ini kan pecahan ya. Frac itu maksudnya perintah untuk manggil fraksional. Jadi slash frac. Nah, ini udah muncul ya, frac. Dengan nulis fr aja udah langsung keluar. Terus kita enter aja. Nah, ini bagian pembilangnya, kemudian kurawal yang kedua penyebutnya. Nah, ini kan pi ya. Nah, pi dalam latex itu udah ada ini, /pi, kemudian ini 2 ya. Terus tambahin radians. Oke, kemudian kita compile. Silahkan kalian cobain. Nah, ini tampilannya ya, 90 derajat is the same as pi per 2 radians. Ini simbol pangkat ya dalam latex, pakai apa ini yang ada di angka 6 itu. Kemudian ini circle ya. Ya, bulat kecil gitu untuk derajat itu. Nah, pakai kurung kurawal, kemudian CIRC ya. Is the same as ini. Frac itu untuk akar ya. Untuk pecahan per. Oke. Nah, kemudian ini juga tadi kita bisa buat nih. Kalau mau nulis fx atau nanti di berikutnya ya. Oke, fx aja tulis ya. Ini nih. Fx sama dengan x kuadrat. Ini aja, bedakan antara x dan x. Kalau ini x-nya ada di antara dolar, karena dia sebagai ekspresi matematik. Kalau ini x-nya x biasa, itu beda tampilannya. Coba kita compile. Nih. Wah, nggak bisa. Oke, ini saya close aja itunya. Oke, bisa kelihatan ya? Lihat, bedakan antara x biasa sebagai teks, dengan x sebagai ekspresi matematik. Itu agak miring ya. Nah, gitu ya. Beda. Jadi kita perlu membedakan ya supaya tampilannya konsisten ya, mana variabel, mana yang bukan. Nah, sehingga kita bisa nulis fungsi misalnya fx ya, pakai dolar. Fx sama dengan x kuadrat, pangkatnya pakai itu x kuadrat plus 2x min 3 ya. Nah, kita bisa lihat di situ contoh fungsi ya. Oke, coba kita lihat tampilannya. Betapa
LaTeX sudah menyiapkan semuanya ya. Ini masalah, lihat fx sama dengan, ini bisa ke bawah seperti ini ya. Coba kalau di Word, kalau dia satu persamaan itu kan dia harus jelas mau di baris pertama atau di baris kedua, ya kan? Nggak bisa dipisahkan kayak gini. Tapi sama LaTeX supaya tampilannya rapi, spasi antara baris pertama itu tidak terlalu lebar gitu. Kalau kita justify di kanan, maka ya sama LaTeX diurusin lah semuanya. Pokoknya kita tulis saja apa yang mau kita tampilin di dokumen kita. Nah, ini seperti ini. Ya, fx sama dengan x kuadrat dan seterusnya. Oke, ini namanya inline mathematical expression. Jadi, ekspresi matematiknya menyatu dengan tulisan, ya, tidak dipisahkan. Kita lanjutkan ke display mathematical expression. Nah, ini yang displaynya. Ini contohnya kalau kita mau pisahkan di baris yang baru, ya, maka to produce display mathematics, oke, jadi kita perlu menuliskan ekspresi matematiknya di antara simbol ini nih, slash kurung siku buka dan slash lagi kurung siku tutup. Kemudian tulis ini. Misalnya kita mau nulis ini nih, X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Oke, coba kalian ketik ini nih. Slash kurung siku X sama dengan slash frac. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Oke, misalnya saya bikin paragraf yang baru. Nah, ini ada slash. Kemudian X sama dengan fractional. Kan ini pecahan ya. Jadi kita tulis dulu perintahnya frac. Kemudian dalam kurung ini kan ada dua nih. Ini pembilang, ini penyebut. Pembilangnya apa? Pembilangnya kan min B. Nah, plus minus dalam LaTeX itu slash PM ya. PM itu ya plus minus gitu. PM ya disingkat. Kemudian setelah plus minus ada perintah akar. Akar itu SQRT. SQRT nya otomatis sudah ada. Kemudian ada kurung kurawalnya itu adalah yang mau diakarinya apa? B kuadrat min 4AC. Jadi di sini B kuadrat min 4AC ya. Kemudian penyebutnya 2A. Kemudian kita tutup slash kurung siku ya. Kemudian compile. Nah, ini display namanya. Jadi kita membuat persamaannya di baris terpisah dengan teks, maka kita tulis di antara ini ya, slash dan kurung siku ya. Apakah bisa mengikuti? Kalau ada yang ketinggalan, jangan sungkan ya untuk bilang nanti. Oke, alhamdulillah bisa katanya. Baik, terima kasih. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian, nah ini namanya display mathematical expression ya. Jadi tadi inline, menyatu dengan tulisan, ada juga yang terpisah ya. Oke, ini to get full size inline math, ya use display style. Nah, ini juga untuk, nah kalau di inline ya, kelemahan inline itu terkadang kalau ekspresi matematiknya terlalu besar, itu dia akan bentuknya kayak gini nih. Misalnya gini, kita nulis sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n misalnya. Tapi kita nulis ini
dalam inline ya, menyatu dalam tulisan, maka itu tampilannya akan seperti ini nih. Jadi karena terlalu besar, jadi dia akan ubah menjadi bentuk yang ini nih, yang kecil ya. Tidak seperti ini. Tapi kalau kita ingin mempertahankan bentuk yang sempurna seperti ini, maka di sini kita perlu display style. Oke, mungkin saya akan contohkan pakai ini aja ya. Misalnya gini, ini saya copy. Misalnya gini, nilai X dapat dicari dengan, misalnya gini ya, saya masukin perintah ini di inline gini. Oke, kalau ini nggak masalah ya. Kalau pecahan ini masih utuh seperti sedia kala, cuman tulisannya aja yang kecil. Oke, ya udah deh, sambil belajar summation aja ya, ketik aja. Misalnya apa bahasanya di sini? This, kemudian dollar, display style. Jadi sebelum kita nulis ekspresi matematiknya, tulis dulu display style ya. Nah, baru kemudian kita tulis summation ya. Ini untuk membuat sigma di LaTeX itu ini sum. Jadi slash sum kemudian underscore. Underscore ini untuk yang di bawahnya. Mulainya dari n sama dengan 1, kemudian atasnya pakai kayak pangkat ya. Itu sampai tak hingga ya. Tak hingga itu kalau di LaTeX infinity ya, in FTY. Nah, itu udah keluar ya, in FTY. Enter. Coba lihat dulu deh. Nah, udah kelihatan ya, this sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Tapi 1/n-nya belum ya. Nah, 1/n-nya kita berarti karena ini pecahan, berarti pakai frac ya, frac. Slash frac, ini pembilangnya 1, penyebutnya n. Oke, kita coba compile. Oke, seperti itu ya. This and misalnya ya tulisan ini and not this. Nah, yang satunya copy paste saja ini dari sini ke sini. Kalian copy paste setelah this ini. Cuman display style-nya dihapus ya untuk melihat perbedaan. Bagaimana perbedaan display style dengan tanpa display style ya. Nah, ini coba lihat di situ perbedaannya. Beda kan sigma yang ini dengan sigma yang ini. Jadi kalau di inline mathematical expression ya, kalau yang inline ada kalanya kita membutuhkan display style ini ya, ditulis atau dipanggil sebelum persamaan yang cukup besar ya. Maksud besar tuh ini kan memakan ruang yang cukup besar sehingga kalau kita ingin tampilannya sempurna maka kita perlu display style, karena kalau enggak itu akan dibuat seminimal mungkin kayak gini nih nulisnya. Walaupun ini enggak salah juga ya. Cuma hanya saja akan ya lebih sempurna seperti ini kan tampilannya. Oke. Semoga bisa mengikuti ya. Oke, sekarang kita akan bikin number equation ya. Jadi bikin apa?
persamaan yang ada nomornya. Kalau kita nulis di artikel, deskripsi, kemudian di dalamnya ada banyak persamaan, maka biasanya kan ada kita kasih nomor ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 misalnya. Nah, gimana cara membuat dokumen seperti ini? Nah, ini coba kalian lihat di teks 5 ya. File teks5.txt. Kalian copy paste saja, nggak usah ngetik ulang. Karena waktu kita yang terbatas. Oke, saya akan buka dari file saya ini. Kemudian kalian copy paste aja di sini. Kemudian eksekusi ya atau compile. Oke. Lihat bagaimana kemudahan LaTeX dalam membuat persamaan ya dan ngasih nomornya. Nah, ini yang pertama. Oke, ini prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Ini ada begin dokumen, kemudian ada end dokumen. Berarti di antara begin dan end inilah yang akan muncul di sini. Pertama kita buat judul-judulnya, kemudian kita bikin section, writing a single section. Terus, nah kalau kita pengen bikin equation di baris yang sama kayak tadi display ya, display mathematical expression, alternatif lain, kalau kita mau ngasih nomor, kita bisa pakai ini, begin equation. Oke, kalau kita ketik manual, tulis aja di sini, misalnya begin equation. Begin equation. Nah, ini akan keluar ya, equation gitu ya. N-nya juga akan langsung keluar, ya udah kita tulis saja persamaannya itu apa gitu. Nah, kemudian di sini persamaannya adalah E pangkat Pi ya tambah 1 sama dengan 0. Nah, the beautiful equation. Oke, ini dikasih label di sini. Label itu adalah tanda penanda untuk persamaan ini. Misalnya namanya EU underscore EQN ya. Namanya terserah kalian nanti. Cuman di sini contoh aja. Nah, kalau mau ngasih nama persamaan ini itu pakai slash label ya. Nah, apa maksudnya? Karena nanti di tulisan misalnya kita akan merujuk ke persamaan tersebut. Misalnya gini, the beautiful equation 1 is known as the Euler equation. Nah, gimana kalau kita tulis di LaTeX-nya? The beautiful equation. Nah, ini tanda apa itu? Ya, kayak gelombang gitu. Kemudian slash ecref ya, equation reference maksudnya. Jadi kita akan merujuk ke persamaan berapa. Oke, misalnya gini, ini kita hapus ya. Saya tulis manual misalnya slash ecref EU ya gitu aja. EQN ya, karena kita merujuk ke persamaan yang ini nih. Is Euler equation ya. Oke. Nah, ini ada nomornya ya. Nomor 1 karena ini adalah persamaan pertama yang kita tulis di dokumen ini. Oke, kemudian kita lihat displaying long equation. Jadi kita menampilkan persamaan yang panjang. Misalnya ini ada suatu polinomial yang panjang, px sama dengan bla 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 dan seterusnya. Nah, kita bisa memanfaatkan multi-line ya di sini. Jadi di sini begin multi-line, kemudian ada end multi-line. Nah, setelah suku tertentu kita buat ganti baris pakai tanda slash 2 kali. Kemudian ini ada di baris berikutnya, baris kedua. Dan baris keduanya akan dibuat rata kanan seperti ini ya. Jadi ini gini. Terus perintah ganti baris ya kan. Kemudian ini ada di baris berikutnya dan ini adalah persamaan kedua tanpa kita menuliskan ini adalah persamaan yang kedua. Nggak usah khawatir, sama LaTeX sudah
tangani ya, masalah layoutnya. Dan semuanya lurus ya kan. Coba kalau di Word ini membuat nomor ini juga lumayan ya. Lumayan butuh waktu. Kalau di LaTeX simple aja. Nah, kemudian aligning equation ya. Jadi persamaan yang dibuat kita lurus. Coba lihat nih. A sama dengan PR kuadrat per 2. Kemudian sama dengannya pengen kita lurusin. Ya kan? Gimana caranya? Nah, ini caranya ya. Jadi bikin equation. Ada split namanya. Jadi di situ kita panggil begin split. Itu juga otomatis kalau kalian nanti ketik. Sudah terdefinisi. Nah, kemudian lihat di sini ada A, N, sama dengan fractional yang akarnya yang pecahannya itu. Kemudian oh sorry tadi kepindah ya slashnya. Kemudian di baris yang kedua ada N sama dengan. Nah, kenapa ada N sebelum sama dengan itu supaya lurus itu ya. Artinya nanti N itu sebagai acuan supaya tampilannya lurus ya. Dan dua-duanya terletak sebelum sama dengan ya kan. Berarti ya ini supaya lurus seperti ini. Coba kalau di Word kebayang ya untuk melurusin sama dengan ini butuh waktu ya. Butuh waktu yang banyak. Kalau ini simple di LaTeX. Oke. Nah, kelebihan lain ketika kita sudah mengasih nomor seperti ini, kemudian misalnya oh lupa, ini harusnya di sebelum persamaan Euler ini harusnya ada persamaan lain. Misalnya kita buat begin equation. Oke, misalnya persamaannya polinomial aja, misalnya fx sama dengan 100 min x kuadrat misalnya ya. Kebayang? Gini. 100 min x kuadrat. Nah, mau kasih label mau enggak masalah ya. Tapi ingat label itu diperlukan ketika kita mau merujuk persamaan tersebut dalam tulisan. Maka kita harus kasih label. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, coba lihat. Ini karena kita tulis sebelum persamaan Euler, maka nomor satunya persamaannya ini. Ya kan? Dan ini sama LaTeX sudah diurusin. Ya. Sama LaTeX sudah diurusin. Ini nomor satunya sekarang yang ini persamaannya. Karena kita lupa misalnya harus nambahin persamaan ini. Coba kalau di Word, itu butuh waktu juga itu untuk menyesuaikan nomor-nomor ini. Kalau misalnya suatu waktu kita lupa. Nah, kemudian ini rujukannya nggak ke equation 1 lagi, ya nggak? Tapi equation 2 sudah otomatis. Jadi kita nggak usah mikirin tulisannya juga, karena di sini kan kita merujuk ke equation EU underscore EQN, ya kan? Dan itu adalah persamaan Euler ini. Dan itu sudah diurusin juga ya, sama LaTeX. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Oke. Nah, itu kelebihan dari LaTeX ya. Oke, kita lanjutkan. Aligning equation yang lain. Misalnya kita ingin nulis seperti ini, several equation. Ya, sebenarnya ya mirip dengan yang tadi, tapi ini kayak menulis sistem persamaan linear misalnya. Kemudian sama dengannya kita pengen lurusin ya, sama dengannya gini. Nah, ini ada perintahnya. Ini nggak ada ya, nggak ada di sini, nggak ada petunjuknya, berarti nggak ada ya. Nanti kalian silahkan cobain sendiri aja setelah sesi workshop ini. Tapi intinya kita bisa buat tampilannya seperti ini juga ya, dilurusin ini sama dengannya, ini bikin kayak 3 kolom persamaan gini. Nah, ini perintahnya ya, pakai align. Oh iya, sebelum ke situ ada yang lupa. Nah, equation ini juga bisa kita opsi supaya tidak dikasih nomor ya. Itu caranya ya dikasih tanda bintang setelah equationnya.
kalau nggak salah. Coba kita run. Iya benar. Coba lihat di sini kan nggak ada nomor persamaannya ya untuk yang fx ini. Karena ini sudah kita kasih bintang. Jadi itu opsional ya, mau kita kasih nomor atau enggak si persamaannya. Dan ini nggak akan pengaruh ke tulisan ini. Dia merujuk kembali ke satu, ya kan? Oke. Nah ini text decoration ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tulisannya italic, miring, maka kita pakai perintah ini, texted italic. Oke, tampak rumit. Kalau kita tulis manual sebenarnya ada cara singkatnya ya. Misalnya ini, Euler-nya mau kita buat miring ya. Kita blok aja ini, klik 2 kali, kemudian Ctrl I ya. Nah, otomatis di situ text it italic maksudnya, text italic. Maka kita compile. Lihat, Euler-nya miring ya kan? Euler-nya miring. Jadi tinggal Ctrl I juga. Ya sama kayak di Word ya, Ctrl I. Kemudian kalau kita mau buat bold itu text BF ya. Text BF itu adalah perintah untuk ngebold. Nah, sama saja ini di blok Ctrl B. Lihat di sini equation-nya sudah ada di dalam kurung dari text BF ya. Kalau kita compile, lihat equation-nya jadi bold sekarang ya. Sudah di bold. Oke, your math can contain bold. Nah, misalnya himpunan bilangan real itu kan di bold juga ya. Atau boldnya gini. Nah, ini pakai math BB ya. Math BB R berarti kayak gini nih. Himpunan bilangan realnya. You may want to use this to express the set of real numbers. Nah, ini, atau integers Z, atau bilangan rasional Q, dan bilangan asli ya N. Oke, 10 menit lagi ya. Saya akan percepat. Kemudian ini for text appearing. Oke, ini kalau misalnya gimana kalau ada teks dalam ekspresi matematik, maka pakai perintah ini teks. Jadi N-nya ini kan teks, bukan ekspresi matematik. Maka kita pakai gini, slash text dalam kurung N. Supaya apa? Supaya kalau nggak dikasih teks kayak gini nih, N-nya dimiringkan. Padahal N-nya ini kan tulisannya. Makanya ya itu cara mensiasatinya. Oke. Ini silahkan dicoba aja di rumah nanti. Nah, untuk ukuran size dari font juga ada banyak. Ada huge, lihat perbedaannya. Nah, untuk yang normal size dari latex itu yang ini nih ukurannya. Kalau pengen lebih besar, pakainya large. Nah, ini contoh penggunaannya nih. In this example, huge font. Lihat, huge font size-nya ukurannya besar karena diawali oleh tanda slash huge. Kemudian dalam kurung, setelah itu kembali ke ukuran biasa ya. Nah, ini silahkan nanti bisa dicobain sendiri di rumah. Nah, komen tadi udah ya. Kalau kita pakai tanda persen, itu nggak akan dieksekusi. Nah, ini berfungsi ya. Ketika misalnya bikin tulisan nih, saya salah ini kayaknya. Tapi ini jangan dihapus dulu, takutnya suatu saat diperlukan gitu ya. Ya udah, kasih komen aja. Itu kan nggak akan dieksekusi ya. Supaya suatu saat kalau kita mau kembali lagi ke situ ya udah, itu kan sudah ada di situ, tinggal di uncomment lagi. Nah, ini delimiters ya. Kalau kurung biasa gini, kalau kurung siku kayak gini, kalau yang curly itu yang kurawal itu harus pakai slash sebelum dan sebelum, baik itu sebelum yang buka dan sebelum yang tutup ya. Nah, ini contohnya, kalian nanti bisa cobain. Kalau ukurannya besar, pengennya kurungnya harus pakai ini left ya, di sebelum kurawal bukanya, kemudian ada right sebelum kurawal tutupnya, supaya kurungnya besar ya, kayak gini. Nanti silahkan kalian cobain sendiri di rumah. Kemudian ini kalau mau bikin list ya, misalnya gini, poin-poin ya, maka caranya gini, begin, itemize, terus item ini poin pertama, thing 1 kayak gini tampilannya, nanti item thing 2 kayak gini.
Ini yang unordered list ya, yang tidak terurut. Kalau mau diurutkan satu-duanya, maka pakainya enumerate. Ini kalau tulis begin, end, misalnya nanti akan keluar sendiri enumerate. Ini itemnya sama pakai item, cuman bedanya kalau ini itemis nanti pakai dot, kalau enumerate dia itemnya pakai 1, 2 ya. Silahkan nanti cobain. Nah, ini beberapa simbol matematik ya yang mungkin kalian familiar dengan simbol-simbol ini. Jadi kalau mau pakai plus minus tadi pakai PM, kalau mau pakai kali times, kalau si dot kayak gini, bagi gini ada perintahnya kayak gini. Jadi ini perintahnya, ini outputnya ya, termasuk simbol-simbol ini. Silahkan nanti kalian cobain. Kemudian aproksimasi kayak gini, infinity tadi sudah, L dots kayak gini ya. Nah kalau si dots agak atas, kalau ini di bawah, ini agak atas. Kemudian ini fractional, pembagian, ini akar, dan ini ya, nanti silahkan kalian cobain. Ini ada logaritma, ada eksponensial, ada derajat, degree. Kemudian ini function, ada panah misalnya mapping ya, pemetaan pakai to gini, circle tadi komposisi ya. Atau juga bisa dipakai untuk derajat tadi pakai CIRC. Kemudian gimana bikin fungsi yang piecewise linear function? Piecewise function jadi fungsi yang didefinisikan dalam domain yang berbeda ya, kayak gini. Nah, ini caranya ya. Nanti silahkan pakai cases ya, bisa dicobain. Kemudian kalau huruf Yunani ya kayak gini, alpha, beta berarti ini perintahnya. Ini chi ya, kai. Kemudian delta dan seterusnya. Nanti kalian bisa cobain juga. Kemudian ini himpunan set teori ya. Teori bilangan ya. Ini notasi-notasi dalam teori bilangan ada elemen, not an element. Ini perintahnya, ini outputnya. Termasuk ini ada big cup. Ini yang tutup, min max, supremum, infimum, dan seterusnya juga ada overline ini kayak gini. Kemudian ini kalkulus ada ya ini fraksional biasa ya. Ada partial nih kalau turunannya partial kayak gini simbolnya ya, pakai slash partial. Kemudian ini integral 1, 2, 3. Kemudian limit, kemudian sigma, kemudian produk ya. Kemudian ini logika, di logika ada simbol not, negasi dan seterusnya kayak gini, equivalency, therefore, there exists untuk setiap dan seterusnya. Implikasi ya, ada aljabar linear, mau bikin vektor kayak gini ada pakai slash fact, math BF ini untuk vektor yang pakai di bold, ini yang norm ya. Kemudian matrix juga ada, ini contohnya nanti kalian bisa cobain. Ini determinan ya. Kemudian trace, dimension juga ada. Kemudian ini teori bilangan ya. Teori bilangan ada divides, mode, KCD dan seterusnya. Sailing, floor juga ada. Ini perintahnya. Kemudian dalam geometri dan trigonometri juga ada sudut, derajat dan seterusnya. Sin, costan. Ini ada perintahnya. Kemudian simbol. Nah, ini kalau ini dalam text mode ya. Jadi kalau kita mau nulis dolar di tulisan, maka harus pakai slash sebelumnya. Karena itu kan takutnya dianggap sebagai persamaannya. Untuk nulis, ekspresi matematik. Oke, ini waktunya habis. Waktunya habis ya, moderator? Itu masih ada? Oke, nanti tolong kabari saja kalau sudah habis ya. Ini cara menginsert image ya. Gambarnya sudah saya share di Google Drive ya. Di situ ada Earth. Jadi kalian perlu download dulu gambarnya. Kemudian masukin ke sini. Nah, masukin ke overlay-nya gimana? Ini di sini ada upload ya. Upload, kemudian pilih dari komputer. Nah, misalnya saya mau upload ini Earth dan Mars ya sekaligus. Tinggal pakai CTRL, kemudian open. Nah, maka kedua file gambar ini masuk di sini. Ada Earth, ada juga Mars ya. Dan nanti kita akan pakai
akan panggil ya. Ini oke, coba lihat di teks 6 ya. Teks 6.txt. Oke, tanpa nyobain ya. Jadi di sini pakai begin figure H ini centering. Nah, ini kita manggil earth ya, earth.jpg. Nah, lebarnya seperti apa? Lebarnya misalnya kita tentukan 0,5 text width. Jadi setengah dari lebarnya tulisan ya. Nah, maka gambarnya seperti ini. Kemudian captionnya apa? Maaf. Captionnya di sini earth ya. Lihat di sini captionnya earth. Di sini muncul ya earth. Kenapa namanya figure? Figure 1. Apakah bisa diubah jadi bahasa Indonesia? Bisa ya. Tapi itu butuh ini lagi. Ada yang perlu diubah, jadi lebih advance nanti. Nah, itulah kenapa kita nggak cukup satu pertemuan ya, kalau ingin lebih baik. Jadi ini masih pakai bahasa Inggris ya, ini figure 1. Kemudian kalau kita rujuk di tulisan, misalnya ini. Nah, maka di sini nih, figure/ref figure. Jadi kita butuh ngasih labelnya dulu di sini, figure, terus dipanggil di sini, maka dia otomatis merujuk ke figure 1. Ya. Kemudian gimana kalau kita mau menginsert banyak gambar? Misalnya dalam satu baris ada 2 gambar gini, kayak gini. Kemudian ada caption utama, ada sub caption, ini Earth, ini Mars. Terus ini Earth and Mars. Nah, ini caranya. Ya. Jadi pakai begin figure, centering. Nah, ini ada sub figure ya. Ada sub figure, lebarnya 0,45 text width. Nanti kita insert, include grafiknya, si Earth di yang sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya yang Mars ya. Labelnya ini Earth, ini Mars. Kemudian captionnya ini ada Earth, di sini ada Mars ya. Kemudian ini caption yang paling bawah Earth and Mars ya. Nah, ketika kita merefer, kita juga bisa di sini ada merefer label utamanya figure 1 atau bisa juga figure 1A ya ketika kita manggil label dari Earth ini. Nah, itu kira-kira ya. Ini silahkan nanti dicobain di teks 7 ya. Masih bisa mandiri sebenarnya tanpa nyobain di sini. Kemudian tabel, nah ini yang terakhir ya, yang paling penting. Bukan yang paling penting ya, salah satu yang cukup penting di dokumen ilmiah kita. Oke, itu kan biasanya suka ada tabel ya. Ini silahkan nanti dicobain ya. Jadi misalnya ini begin tabular, kalau kita mau bikin 4 kolom, maka di sini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, 4C ya. C di sini maksudnya centering, jadi dia akan ke tengah gini. Di centering, kalau mau di left gimana? Ganti aja dengan left ini ya, L, 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 maka itu akan ke kiri semuanya. Maksudnya justify-nya ke kiri. Kalau mau ke kanan berarti R. Boleh nggak dicampur mix? Kolom pertama center, misalnya kolom kedua di left, kolom ketiga di right, bisa ya. Nah, hak lain ini untuk ini nih, horizontal line-nya. Jadi kalau kita mau ngasih horizontal line, lihat di sini, hak lain sebelum kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada hak lain, berarti ini kita kasih garis-garis-garis. Kemudian setiap barisnya kita kasih ganti baris seperti ini. Nah, pemisah antara satu sel dengan yang lain pakai N ya, tanda N ini, call 1, N, call 2, dan seterusnya. Kemudian ini bisa kita kasih caption juga dan label supaya nanti di tulisan kita bisa rujuk ya. Nah, ini nanti ada di teks 8 ya. Kemudian 2 slide lagi. Ini tabel yang multi kolom ya. Jadi lihat di sini misalnya kita mau kasih judul di atas ini ini ada kolom 1 2 3 ada multi kolom. Ini kan kalau di Word itu merge cell ya, di merge gitu ya. Nah, gimana cara bikin merge? Ini ada contohnya di baris 9 ya. Jadi ini kita merge 4 sel, makanya di sini ada 4. Kemudian di centering, kemudian ini nama kolomnya, multi kolom ya. Sisanya sama ya. Gimana kalau yang merge-nya itu ke bawah baris? Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini ada multi row istilahnya. Kalau tadi multi kolom,
Si multi kolumnya sekarang jadi 3 kolom saja yang di merge, kemudian row-nya barisnya ada 2 yang di merge. Lihat di sini nomor itu kan baris 1 dan 2 di merge dan seterusnya. Nah, ini sel lain ini untuk dari 2 sampai 4 ya, kolom 2 sampai kolom 4 ya. Oke, kayaknya seperti itu saja materi dasar dari latex ini yang bisa kalian nanti coba-coba. Di slide-nya akan dikirim oleh panitia. Nanti kita lanjutkan ke tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Anggi ya.